Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Gil Ramadan. Saat ini saya kelas 10 di SMA Negeri 2 Sumeneb. Saya di sini berdiri sebagai tim kontra dari mosi yang berbunyi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi modal pendidikan klasik daripada modal pendidikan progresif. Berbicara soal pendidikan, tentu kita semua sepakat bahwa tujuannya adalah mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi dunia nyata, bukan hanya sekedar menguasai teori. Dan disinilah letak kelemahan pendidikan klasik, yang menurut kami sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan siswa di zaman sekarang. Pertama, pendidikan klasik kurang menyiapkan siswa menghadapi dunia nyata. Model ini terlalu fokus pada hafalan, teori, dan buku teks. Akibatnya, siswa tidak banyak dilatih untuk berpikir kritis, berkolaborasi, ataupun menyelesaikan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, tantangan abad 21 menuntut kemampuan itu sebagai kunci keberhasilan. Kedua, pendidikan klasik minim kreativitas karena guru berperan terlalu dominan sebagai sumber utama pengetahuan. Siswa hanya menjadi pendengar pasif, kreativitas, inovasi, serta kemampuan eksplorasi pun terhambat. Padahal, anak-anak kita membutuhkan ruang untuk mencoba, gagal, dan bangkit lagi agar tumbuh menjadi pribadi yang inovatif. Ketiga, pendidikan klasik tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Dunia saat ini bergerak cepat dan menuntut keterampilan abad 21, berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, serta kreativitas. Pendidikan klasik masih terjebak dalam pengetahuan tekstual, jelas ketinggalan. Sebaliknya, pendidikan progresif justru melatih siswa menghadapi tantangan global dengan pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman nyata. Keempat, pendidikan klasik membatasi pengalaman belajar. Model ini jarang memberi kesempatan siswa untuk belajar lewat proyek, praktik, lapangan, atau eksplorasi langsung. Padahal penelitian menunjukkan bahwa pengalaman nyata jauh lebih efektif dalam menanamkan pemahaman mendalam dibandingkan hanya sekedar membaca atau mendengar teori. Kelima, pendidikan klasik berisiko membuat siswa pasif dan bosan. Pola satu arah dari guru membuat banyak siswa hanya belajar untuk ujian, bukan untuk memahami konsep dengan sungguh-sungguh. Data dari Clarksburg Elementary School di Amerika menunjukkan siswa yang belajar melalui alat digital, bagian dari pendekatan progresif, mengalami peningkatan rata-rata skor sebesar 24,2% dari 70% ke 87%. Sementara siswa yang belajar dengan metode tradisional hanya meningkat 8,3% dari 72% ke 78%. Fakta ini menegaskan bahwa pendidikan progresif lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya, pendidikan progresif meningkatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa didorong untuk berpartisipasi aktif, melakukan eksplorasi, bekerja dalam tim, sekaligus mengembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Dengan cara ini, mereka tidak hanya belajar materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang akan berguna sepanjang hidup. Sebagai penutup, izinkan saya merefleksikan pendidikan klasik memang memberi fondasi disiplin, tetapi jelas tidak cukup untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi dunia nyata. Dunia kita berubah dengan cepat, dan hanya pendidikan progresiflah yang bisa membuat siswa relevan, adaptif, serta mampu menjadi problem solver di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Gilang Ramadan pamit undur diri. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.